cepat pergi. Kalau sampai ke gunung belakang, kita bisa selamat. Sambut pemimpin. Pemimpin Dewi Sartika, serahkan perintah pendakian, maka seluruh pesantren Cahaya Langit akan selamat. Kenapa kau paksa aku membantai? Rizky Wijaya, kau pengkhianat guru dan leluhur. Binatang yang mengkhianati pesantren Cahaya Langit. Kau juga bermimpi naik ke alam dewa dengan perintah pendakian? Kau tidak lihat ini di mana? Cepat matikan angan-anganmu. Di sini tempat meditasi Pendeta Agung Alam Semesta. Pemimpin, meskipun kakek tua itu dulu menguasai dunia kultivasi, tapi sudah ribuan tahun tidak muncul. Mungkin sudah mati sejak lama. Tertawakan. Kultivasi Pendeta Agung mencapai surga. Mana mungkin dia tewas? Kalau berani, coba serang saja. Jika dia masih hidup, masa pesantren Cahaya Langit akan jatuh seperti ini? Astaga, gempa, ada gempa. Aku berkultivasi selama 3000 tahun, menguasai dunia kultivasi. Kini aku wafat di sini. Setelah aku mati, pesantren Cahaya Langit pasti akan diincar musuh. Penuh bahaya. Semua kemampuan tinggalkan di sini. Orang yang beruntung akan mendapatkannya. Tolong lindungi pesantren Cahaya Langit. Kultivasi? Aku pindah alam dan mendapat warisan kekuatan besar. Tapi tidak ada kemampuan yang terlihat. Apa mungkin menyelamatkanku tadi? Menghabiskan sisa kekuatan? Sudahlah, lagi pula semuanya sudah jadi tulang. Sebaiknya cari cara keluar dulu. Terima kasih senior telah menyelamatkan nyawaku. Gempa lagi, Dewi Sartika. Gua ini sudah hancur aku pukul. orangnya mana? Sekelompok semut juga ingin melihat wajah asli Pendeta Agung. Tunggu sampai murka Pendeta Agung turun. Kalian pasti mati. Pemimpin, Sepertinya kakek tua itu. sudah mati total. Dia hanya pura-pura berani. Langsung serang saja. Matilah. Mustahil. Dia? Apa mungkin dia masih hidup? Sambut Pendeta Agung keluar dari meditasi. Ini, aura ini. Rizky Pratama. Itu Pendeta Agung. Pendeta Agung ternyata masih hidup. Ini, ada apa ini? Sekelompok orang ini kelihatannya bukan orang main-main. Kepala Sekte Awan Biru generasi ke-18, Dewi Sartika, bersama para murid menyambut Pendeta Agung keluar dari pertapaan. Semua kemampuanku kutinggalkan di sini. Siapa yang mendapatkannya, lindungilah Sekte Awan Biru. Masa sial begini? Benar-benar ketemu Sekte Awan Biru dalam kesusahan. Mereka menganggapku sebagai Pendeta Agung. Baru saja melintas ke sini, langsung dikasih beban sebesar ini. Aku tidak bisa mengaku. Gawat. Pendeta Agung marah. Kalian bangun dulu, aku bukan. Ya, Pendeta Agung. Pendeta Agung. Tadi dia yang menghancurkan gua Anda. Dia dulunya murid Sekte Awan Biru kami. Lalu mengincar perintah kenaikan dewa Anda. Membelot dari sekte. Memimpin monster untuk menghancurkan Sekte Awan Biru. Mohon Pendeta Agung bertindak. Gempa tadi disebabkan olehnya. Lihat sikap mereka. Jika aku mengungkapkan identitas, mereka pasti tidak akan diam. Orang-orang ini kelihatannya sangat takut padaku. Mereka juga menganggapku sebagai kakek tua itu. Karena tidak bisa lari, lebih baik pura-pura dulu, lalu cari kesempatan kabur. Hendra Pratama, seperti yang kau minta. Pendeta Agung sudah keluar. Katakanlah, apa pesan terakhirmu? Pendeta Agung? Salah paham. Ini. Tidak benar. Pendeta Agung sudah hidup ribuan tahun. Kenapa kelihatan seperti anak muda berusia 20-an? Seperti bocah ingusan? Tutup mulutmu. Kultivasi Pendeta Agung sangat tinggi, sudah melampaui batas hidup dan mati. Ini adalah kondisi kembali muda. Cepat minta maaf pada Pendeta Agung. Ternyata identitas kakek tua itu cukup berguna ya. Maaf, saya tidak tahu kalau Anda orang hebat. Ampun Pendeta Agung. Mimpi panjang ribuan tahun. Malam ini tahun apa ya?
Aura ungu datang dari timur. Pantas saja Rizky Pratama. Setiap kata dan tindakan semuanya mengandung kebenaran agung, membangkitkan resonansi alam semesta. Rizky Pratama telah bertapa bertahun-tahun, sudah setara dengan dewa sejati, tak terkalahkan di dunia. Ada apa ini? Mungkin kakek itu pertanda kekuatannya memudar. Rizky Pratama, aku tiba-tiba teringat, nenekku akan melahirkan hari ini. Aku harus pulang melihatnya. Pulang bersama merayakan ulang tahun nenek. Mereka akan pergi. Baik-baik, masalah selesai. Berhenti, kalian mengganggu pertapaan Rizky Pratama. Mau pergi semudah itu? Apa kalian tidak menghormati Rizky Pratama? Aduh, jika sekarang aku bilang biarkan mereka pergi, pasti ketahuan. Rizky Pratama, tenanglah, kami sama sekali tidak berniat menyinggung. Orang ini mengganggu pertapaan Rizky Pratama. Mohon Rizky Pratama menghukumnya. Rizky Pratama, aku tahu salahku. Mohon ampun Rizky Pratama. Kamu bukan tahu salah, kamu takut. Kalian hancurkan sekteku, bunuh banyak murid sekte. Jangan harap bisa lolos. Mohon Rizky Pratama bertindak, menegakkan kejayaan sekte Awan Biru. Jika Rizky Pratama benar-benar bertindak, biarkan mereka jadi kambing hitam. Aku punya kesempatan melarikan diri. Mereka, pantas aku bertindak, Riz. Rizky Pratama tidak mau bertindak. Rizky Pratama peduli pada sekte. Mana mungkin melepaskan mereka begitu saja? Ada formasi pertahanan. Meskipun mereka menang, mereka tak bisa kabur. Rizky Pratama ingin melatih kami lewat kesempatan ini. Benar, kami hanyalah kultivator kecil. Tak pantas Rizky Pratama bertindak sendiri. Rizky Pratama, bagaimana kalau kami selesaikan sendiri? Bagaimana caranya? Pesantren Bayangan Darah ingin bertanding dengan murid sekte kalian. 3 ronde, 2 kemenangan. Jika pesantren Bayangan Darah kebetulan menang, mohon Rizky Pratama beri kami jalan hidup. Jika kalah, kami serahkan pada keputusan. Mereka hampir dimusnahkan, pasti tidak bisa menang. Nanti aku bisa lolos. 3 ronde 2 kemenangan tidak perlu. Kalian bisa menang 1 ronde, kalian boleh pergi. Cukup menang 1 ronde, kau meragukanku? Diam, kau tidak berhak bicara. Kami patuh pada perintah. Dewi Sartika, Rizky Pratama sudah berbicara. Kau tidak akan membangkang, kan? Omong kosong. Mana mungkin aku melanggar perintah Rizky Pratama? Kalian silakan maju saja. Beruntung. Akhirnya berhasil mengelabui. Kalau begitu mulai saja. Saya siap bertempur. Menebus kesalahan dengan kemenangan. Kau pikir masalahmu belum cukup besar? Pemimpin, Dewi Sartika bukan lawanku. Jika aku bertempur pasti menang. Yang lain belum tentu. Kali ini tidak boleh ada kesalahan. Siap. Siapa yang berani melawanku? Kenapa pada diam saja? Kalian tidak ingin balas dendam? Pemimpin, biarkan aku. Bagus, pasti kalah, pasti menang. Orang yang setengah mati berani naik? Mampus. Murid sekte Awan Biru, lebih baik mati daripada menyerah. Kalau terus begini dia akan mati. Wisnu. Pedangnya sudah patah. Kenapa masih memegangnya erat? Lepaskan. Kau kalah. Pendeta Agung ternyata menyuruh Wisnu menyerah. Apa maksudnya? Dengar, Pendeta Agung sudah bicara. Kenapa tidak cepat menyerah? Pendeta Agung kecewa padaku. Murid sekte Awan Biru, bertempur sampai mati tidak mundur. Salah. Pemimpin, apa yang salah? Kau pikir orang bodoh ini sudah membuat Pendeta Agung marah? Jika dia menang lagi, di mana harga diri Pendeta Agung? Kenapa keras kepala sekali? Harus mati di atas sana? Lihat, Pendeta Agung semakin marah. Pemimpin, ini... Bagaimana ini? Pertarungan ini tidak boleh dimenangkan. Dan harus membuat Hendra Pratama kalah telak, agar Pendeta Agung puas. Kalau tidak, akan membawa bencana kematian bagi kita. Pemimpin bijaksana. Kau tidak mau menyerah. Maka aku harus mengirimmu turun? Hendra, Jangan menang.
Bodoh, kau terlalu keras. Tidak memberi muka sedikit pun kepada Pendeta Agung. Kau mau membunuh kami? Pertandingan ini harus kalah. Dan harus kalah dengan sangat menyedihkan, biar Pendeta Agung senang. Mengerti? Terima kasih atas peringatan ketua sekte. Wisnu, cepatlah mengaku kalah. Jangan sampai kehilangan nyawa. Pendeta Agung, murid tidak akan mempermalukan guru. Perkataanku disalahartikannya sebagai provokasi. Sepertinya hanya dia yang bisa bertindak. Tidak boleh Wisnu mati karena diriku. Pendeta Agung Wisnu pernah berkata, yang disebut kultivator pedang tidak terikat pada benda. Rumput, kayu, bambu, batu, semuanya bisa menjadi pedang. Bukan, apakah itu maksudku? Mengalahkan pedang dengan tanpa pedang, barulah mencapai kesempurnaan. Apakah kamu masih belum mengerti niat baik Pendeta Agung? Pendeta Agung menyuruhmu membuang pedang, itu sedang membimbingmu. Apa yang dipikirkan satu persatu? Kenapa tidak mengaku kalah saja? Harus mati sia-sia? Mengalahkan pedang dengan tanpa pedang. Kesempatan bagus, cepat cari cara untuk kalah. Hadapi ini. Tingkat Pendeta Agung terlalu dalam. Sama sekali tidak mengerti. Ayo maju! Niat pedang yang sangat mengerikan. Kau ternyata tercerahkan. Jalan pedang tertinggi. Aku tercerahkan. Apa? Ini juga bisa. Sudahlah, untung orangnya tidak apa-apa. Lain kali jangan biarkan pemuda gegabah seperti ini maju. Pendeta Agung, kesaktianmu luar biasa. Dengan beberapa patah kata menciptakan kultivator pedang yang luar biasa. Saya orang kecil mengaku kalah dengan ikhlas. Pendeta Agung, dengan satu kata jenius, membuat murid terobosan. Pesantren Bayangan Darah kami mengaku kalah. Pendeta Agung, kemampuanmu menembus langit dan bumi. Dua kalimat itu begitu ampuh? Tidak. Semua salah Dewi Sartika yang berimajinasi. Apa-apaan ini? Lain kali aku benar-benar tidak boleh bicara sembarangan. Terima kasih atas bimbingan Pendeta Agung. Pendeta Agung hanya dengan sepatah dua patah kata sudah mengandung jalan agung yang tertinggi. Tidak hanya membuat adik seperguruan tercerahkan. Lebih dari itu, dengan niat pedang tak berbentuk melukai iblis besar. Pendeta Agung, keagunganmu tak tertandingi di dunia. Pendeta Agung, keagunganmu tak tertandingi di dunia. Pendeta Agung, keagunganmu tak tertandingi di dunia. Pertandingan berikutnya. Lihat ekspresi Pendeta Agung itu. Untung tadi saya kalah. Kamu yang maju di babak ini. Perhatikan baik-baik raut wajah Pendeta Agung. Berikan muka yang cukup. Saya mengerti, Tuan. Dimas Pratama memohon petunjuk. Siapa yang mau bertanding? Pendeta Agung, bukankah itu hanya ingin Pendeta Agung membimbingmu? Aku telah berdarah untuk sekte, biarkan aku maju. Yang paling lemah yang maju. Aku, Pendeta Agung, aku baru di tahap pengumpulan ki. Dia adalah ahli transendensi. Jika Pendeta Agung menyuruhmu maju, ya majulah. Ada Pendeta Agung di sini, kamu tidak akan kalah. Ingat, orang bijak membalas dendam 10 tahun belum terlambat. Meskipun kalah, nanti balas dendam saja. Jangan sampai kehilangan nyawa. Pendeta Agung begitu khawatir pada murid. Murid tidak akan mengecewakan harapan besar Pendeta Agung. Aku tidak akan bicara sembarangan lagi. Ahli transendensi melawan pengumpulan ki repot sekali. Sampah. Aku seorang ahli transendensi. Bertarung dengan seorang pengumpulan ki saling serang pun tidak boleh. Apa dia memang tidak berniat melepaskan kita? Dia terus menatapku. Takut kalau menang aku tidak puas. Aku sangat ingin kalian pergi. Apa yang kau tunggu? Tunjukkan kemampuanmu. Pertarungan yang adil. Apa aku orang yang suka ingkar janji? Adil. Aku mengerti. Pendeta Agung ini menyuruhku menekan level. Bertarung di level yang sama. Dengan begitu, jika menang bisa pergi. Terima kasih atas petunjuk Pendeta Agung. Aku mengerti. Apa yang dia mengerti? Meskipun sama-sama pengumpulan ki, dengan pengalamanku, cukup untuk menggilas anak ini. Aku biarkan kamu menang. Kenapa kamu meniadakan ilmu bela diri sendiri? Gila. Syukurlah dia menekan kekuatannya. Udin Wijaya pun bukan lawannya. Belum sampai membunuhnya. Tebakanku benar. Asalkan aku mengalahkannya di level yang sama, Pendeta Agung pasti akan membiarkan kita hidup. Pendeta Agung, maukah Anda memberi sedikit petunjuk lagi? Tidak perlu bicara apa-apa. Tidak perlu bicara apa-apa. Pendeta Agung tidak mau bicara apa-apa. Jangan-jangan beliau mau melihatku kalah begitu saja? Tidak. Pendeta Agung memilihku di antara banyak orang. Mana mungkin dia meninggalkanku? Benar, seperti itu. Cepat menyerahlah. Aku mengerti. Pendeta Agung ingin memberitahuku. Jangan bergantung pada petunjuknya. Karena dia memilihku, dengan kekuatanku sendiri cukup untuk mengalahkan. Dimas Pratama yang menekan kultivasinya.
Terima kasih atas petunjuk Pendeta Agung. Murid mengerti. Astaga, ngerti apa? Padahal aku tidak bilang apa-apa. Terobosan di tengah pertempuran. Celaka. Sampah, masa kalah sama pembudidaya Ki? Tenang, Ketua. Aku juga tidak menyangka anak ini malah naik level di tengah pertandingan. Tapi Sekte Awan Biru menang 2 kali berturut-turut. Pendeta Agung pasti sudah puas. Anda bisa bebas bertindak sekarang. Kau ada benarnya. Suara besar tak bersuara, wujud besar tak berwujud. Pendeta Agung tanpa kata, namun mampu membuat murid memecahkan belenggu. Ajaran tanpa kata seperti ini. Tak ada duanya sepanjang masa. Pendeta Agung tak terkalahkan. Pendeta Agung tak terkalahkan. Aku tak bicara sepatah kata pun mereka malah bisa mencapai pencerahan. Dunia kultivasi ini masuk akal nggak sih? Tenang, masih ada satu pertandingan. Masih ada kesempatan. Itu karena usahanya sendiri. Pendeta Agung yang paling berjasa, namun menganggapnya sepele, budi luhur. Sudah, jangan bicara lagi. Pendeta Agung, pertandingan ketiga. Saya pribadi akan bertanding dengan Anda. Tolong tunjuk murid terbaik Anda. Jangan sampai ada masalah lagi. 2 sebelumnya terlalu pintar, harus cari yang paling bodoh. Di seluruh sekte, siapa yang paling bodoh? Siapa maju? Aku maju. Lihat muka bodohnya, pasti dia tolol. Mantap, benar, kamu saja. Paman Agus, umurmu sudah terbatas. Ini kesempatan dari Pendeta Agung untukmu. Ayo cepat. Andai aku lebih bodoh lagi. Kehilangan kesempatan besar. Pertandingan ini pasti menang, tapi jangan membuat Pendeta Agung merasa malu. Bagus, pantas menjadi murid hebat Sekte Awan Biru. Serangan tahap dewa ini, jika terkena langsung mati. Kau bisa menahannya, sungguh luar biasa. Sepertinya Pendeta Agung puas. Tapi kultivasimu masih kurang. Cepat menyerah saja. Pendeta Agung, cepat beri petunjuk pada Paman Arif. Dengan petunjuk, dia akan mencapai pencerahan. Tanpa petunjuk pun dia akan tercerahkan. Lebih baik beri yang salah. Dewi, katakan, di mana masalah teknik latihan Arif Wijaya? Pendeta Agung sedang mengujiku. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadaku. Energi spiritual Paman Arif menyebar dan tidak terkumpul, lembek dan lemah. Menurutku, seharusnya energi spiritual dialirkan ke Dantian. Setelah dikompresi secara ekstrem, lalu meledak dalam satu tarikan napas. Arif Wijaya, sebarkan energi spiritual ke seluruh tubuh. Jangan sekali-kali mengumpulkannya di Dantian. Apa? Apakah semua yang kuajarkan sebelumnya salah? Aku hampir mati ketakutan. Dia benar-benar bodoh. Tidak mengerti maksud dalam Pendeta Agung. Bagus sekali. Akhirnya sesuai skenario. Dewi, katakan lagi apa masalahnya? Paman Arif kehabisan tenaga. Menurutku, saat menyerang harus menyisakan sedikit tenaga agar terus berkelanjutan. Arif Wijaya, jangan menahan. Kosongkan semua energi spiritual Dantian sekaligus. Pendeta Agung sudah memberi petunjuk. Apakah Paman Arif benar-benar sebodoh itu? Bahkan Pendeta Agung tidak bisa menyelamatkannya. Arif Wijaya, menyerahlah. Jangan kehilangan nyawa. Kau dengar? Pendeta Agung sudah bicara. Mengaku kalah tidak memalukan. Tidak mungkin. Pendeta Agung ingin memberiku kesempatan. Mana mungkin dia menyuruhku menyerah. Energi spiritual tersebar. Kerahkan semua kekuatan. Petunjuk Pendeta Agung. Berbeda dari metode kultivasi biasa. Sekarang ingin aku menang. Lalu ingin aku kalah. Mengapa Pendeta Agung menyuruhku melakukan hal-hal yang bertolak belakang? Mungkinkah Pendeta Agung ingin aku bertindak sebaliknya, melatih teknik secara terbalik, hancur dulu lalu bangkit? Berlatih keras selama 300 tahun, akhirnya tercerahkan. Menghancurkan inti emasnya sendiri, kau gila.
Patahkan inti emas jadi bayi abadi. Tidak, dia latihan jurus terbalik, hancur lalu bangkit. Terima kasih Pendeta Agung, murid mengerti. Ternyata Pendeta Agung sudah melihat semuanya. Sengaja mengajarkan teknik terbalik. Murid sangat kagum. Pendeta Agung perkasa, Pendeta Agung perkasa. Ini juga bisa. Ya Tuhan, kau mainin aku. Selesai sudah. Gimana dong? Waduh, lari. Sudah menduga kalian akan kabur. Formasi pelindung sekte sudah aktif. Jangan ada yang coba kabur. Ini, kok masih ada formasi lagi? Para iblis ini terpojok. Pasti akan bertarung mati-matian denganku. Ada cara. Aku, hanya satu pukulan. Jika kalian bisa menahan, aku akan melepaskan kalian pergi. Sungguh, aku serius. Kita bekerja sama. Bahkan pukulan dari Pendeta Agung Alam Semesta belum tentu bisa membunuh kita semua. Ayo lawan, bentuk formasi. Semoga tidak ketahuan. Keagungan Pendeta Agung, keagungan Pendeta Agung. Pantas saja dia Pendeta Agung. Satu pukulan ringan saja mengguncang alam semesta. Terima kasih Pendeta Agung telah mengampuni nyawa kami. Gila. Aku sehebat ini? Apa benar kakek tua itu mewariskan kekuatan padaku? Pedang, datanglah. Ternyata dia baru saja naik level. Petir siksaan mengenai para sialan ini. Bagaimanapun juga, Akhirnya berhasil lolos juga. Harus menakuti mereka. Kalau mereka datang lagi, tidak akan seberuntung ini lagi. Aku bertapa bertahun-tahun. Kukira dunia kultivasi penuh pahlawan, tak kusangka kalian bahkan tidak bisa menahan 10% kekuatan. Enyahlah, lain kali kalian tidak akan seberuntung ini. Bersambung. Terima kasih Pendeta Agung atas kesempatan ini. Tanpa petir suci Pendeta Agung untuk menguatkan tubuhku. aku sudah lama mati dan lenyap. Dia pikir aku yang membantunya melewati cobaan. Aduh, dunia kultivasi masih sangat polos ya. Bangunlah, ini semua adalah hasil usahamu sendiri. Semua berkat Pendeta Agung. Aku malu dan tidak pantas. Pendeta Agung, Anda bermeditasi bertahun-tahun. Akhirnya keluar. Sebaiknya ikut aku kembali ke sekte untuk beristirahat. Tempat sialan ini tidak bisa ditinggali. Kalau tidak, cepat atau lambat identitasku akan terbongkar. Sekarang musuh kuat sudah pergi. Aku berniat turun gunung untuk bersenang-senang. Dewi Sartika, sekte awan biru aku serahkan padamu. Pendeta Agung, sekarang bukan seperti zaman sebelum Anda bermeditasi. Mana bisa bersenang-senang? Apa yang terjadi selama aku bermeditasi bertahun-tahun ini? Ceritakan secara detail. 100 tahun lalu, bangsa iblis memasuki dunia dan menguasai semuanya. Bangsa iblis mengincar manusia untuk menyedot darah dan energi. Semua makhluk hidup ketakutan. Sungguh neraka di dunia. Astaga, kalau aku turun gunung, bukankah itu seperti mengantar makanan untuk bangsa iblis? Jika Anda turun gunung, hantu dan monster apapun, bukan tandingan Anda. Hanya saja, aku tidak mampu. Khawatir tidak bisa mempertahankan warisan sekte awan biru. Malu pada Pendeta Agung. Sudahlah, tidak usah bicara. Masa aku bisa meninggalkan sekte awan biru begitu saja? Aku bersujud berterima kasih pada Pendeta Agung. Selamat datang kembali Pendeta Agung ke sekte. Selamat datang kembali Pendeta Agung ke sekte. Selamat datang kembali Pendeta Agung ke sekte. Lalu bagaimana aku ini? Yang penting bisa bertahan sehari saja. Ayo cepat belajar cara berkultivasi. Ayo. Kembali ke sekte. Baik, kembali ke sekte. Mengendarai pedang dan angin memang menyenangkan, tapi tidak membumi. Bagaimana bisa menjadi dewa? Betul Pendeta, kami hanya sibuk terbang dan menghilang. Tapi lupa bahwa berpijak di tanah adalah dasar. Ayo! Kakak senior, jalan ini salah. Apa pendeta terlalu lama bertapa? Lupa jalan? Omong kosong, kesadaran pendeta meliputi ribuan li. Masa bisa salah jalan? Pendeta pasti punya alasan. Ya jalan saja.
Aku memang salah jalan. Jalan sejauh ini tidak ada yang bilang. Kalian tahu kenapa aku bawa kalian ke sini? Murid bodoh, mohon pendeta menjelaskan. Renungkan sendiri. Pendeta, maksud Anda memberitahu kami betapa luasnya dunia. Jangan terpaku pada satu tempat. Tempat Anda berada, itulah pesantren cahaya langit. Kau hebat ya. Kalau aku bisa menjilat sepertimu, di kehidupan sebelumnya aku sudah naik jabatan. Keponakan guru, ucapanmu keliru. Pesantren cahaya langit baru saja mengalami bencana. Gerbangnya hancur. Pendeta mendorong kita membangun kembali. Buang aib dan kehormatan masa lalu. Semua mulai dari awal. Tanpa kehancuran tidak ada pembangunan mulai dari awal. Terima kasih pendeta atas petunjuknya. Murid mengerti. Bukan, kalian benar-benar bisa mengerti ya. Bagus. Kalian semua punya pemahaman bagus. Semua ucapan kalian masuk akal. Kalau begitu, ikut aku kembali ke pesantren cahaya langit yang sebenarnya. Mulai dari awal. Patuh pada perintah pendeta. Aku gagal, tidak bisa mempertahankan gerbang. Hukum aku, pendeta agung. Dewi, kau sangat mengecewakan aku. Gerbang bisa dibangun kembali, murid bisa direkrut lagi, tapi semangat tidak boleh runtuh. Bangkitlah. Aku percaya pada pesantren cahaya langit, pasti akan jaya kembali. Aku mengerti. Terima kasih pendeta agung sudah mencerahkan. Dengar perintah, semua murid. Bersihkan reruntuhan, kumpulkan jenazah rekan, umumkan ke seluruh dunia. Pesantren cahaya langit membuka pintu lebar-lebar. Menerima murid baru. Aku akan membuat pesantren cahaya langit jaya kembali. Saat murid baru masuk, kebetulan aku bisa menyusup dan belajar kultivasi bersama mereka. Dunia kultivasi. Aku datang. Bodoh, bahkan pesantren cahaya langit yang merosot pun tak bisa kau hancurkan. Dan kau gagal mendapatkan perintah kenaikan. Kau masih punya muka kembali? Tenanglah Raja Iblis. Monster tua itu terlalu kuat. Begitu dia naik, dia memanggil petir ilahi dari langit, menghancurkan langit dan bumi. Aku bersyukur bisa melarikan diri. Omong kosong. Aku yang akan naik ke alam dewa pun tak punya kekuatan seperti itu. Dia masih di dunia bawah. Mana mungkin dia punya aura dewa? Aku lihat kau ketakutan setengah mati. Raja Iblis, apa yang kukatakan semuanya benar. Monster tua itu benar-benar bukan manusia. Dia juga bilang, kalau berani suruh saja Tuan pergi. Dia bisa membunuh Tuan dengan satu tamparan. Jangan marah, Raja Iblis. Tuan sedang dalam masa meditasi untuk naik level. Jangan biarkan pikiran kacau. Aku bersedia menyusup ke pesantren cahaya langit dengan beberapa orang untuk mencari tahu kekuatan aslinya. Sementara itu, aku akan memasang formasi ritual darah secara diam-diam. Setelah formasi siap, aku akan menyambut kedatangan Tuan. Dan mengorbankan seluruh pesantren cahaya langit dengan darah, membantu Tuan naik ke alam dewa sekaligus. Baik, Bayu Surya. Jika berhasil, kau akan mendapat pujian utama. Aku tidak akan mengecewakan. Anak buahku ini. Semua menyamar sebagai jenius luar biasa. Begitu diterima masuk. Rencana besar kita berhasil. Apa pendeta agung alam semesta? Hanya seperti itu. Banyak tanah subur dan batu giok indah. Semua datang karena mengagumi nama besar Erlangga Agung. Terima orang-orang ini, pesantren cahaya langit pasti akan jaya kembali. Tunggu. Singkirkan batu pengukur bakat. Erlangga Agung. Tidak menguji bakat, bagaimana memilih murid? Pertama, pernah diputuskan pertunangan di depan umum. Orang tua hilang secara misterius, prioritaskan. Kedua, tulang bakat dicabut oleh sesama klan, menjadi orang biasa. Prioritaskan. Ketiga, penampilan biasa saja, bakat biasa. Tapi punya sedikit keahlian membuat pil dan bertani, prioritaskan. Aku paham apa yang dikatakan Erlangga Agung. Semua adalah penghinaan dan penderitaan luar biasa. Pengalaman seperti ini pasti bisa menempa hati Dao yang tak tertandingi. Hanya lihat karakter, tidak lihat bakat. Erlangga Agung pasti percaya diri. Bisa memimpin orang biasa ini melampaui para jenius. Pantaslah menjadi Erlangga Agung. Setelah semua langkah ini, semua protagonis masuk, aku tidak perlu bertindak lagi, tidur nyenyak tanpa khawatir. Perintah Erlangga Agung, siapapun yang pernah diputuskan pertunangan. Orang tua hilang secara misterius, yang tulang bakatnya dicabut klan dan menjadi biasa, yang bakat biasa tapi punya satu keahlian, semua diterima masuk orang lain, betapa jeniusnya pergi. Sudah susah payah, memalsukan bakat untuk anak buah. Dia tidak mau satupun. Apakah mereka menembus rencanaku? Tidak mungkin. Mana ada yang tidak mau, yang jenius hanya menerima yang tidak berguna. Ini pasti dia sedang menguji murid baru. Saya Reza Wijaya baru saja diputuskan oleh tunangan di depan umum.
Saya Fandi Setiawan, tulang akar saya diambil oleh sepupu pembuluh darah saya putus. Nama saya Han Ping, hanya memiliki 4 akar spiritual, tapi bisa menanam sedikit herbal. Pas kalian bertiga, langsung masuk ke pintu dalam. Astaga, serius? Benar-benar menerima orang tidak berguna? Segera hancurkan tulang akarmu, ikut aku mendaftar. Pendeta Agung saya Bayu Surya, pembuluh darah saya putus semua. Saya benar-benar orang yang tidak berguna. Mohon Pendeta Agung menerima saya, Bayu Surya. Kedengarannya seperti nama figuran yang tidak akan hidup lebih dari 3 episode. Sudahlah, lihat dia sangat menderita, jadilah penghias suasana. Boleh juga kau datang dulu. Masih ada yang memenuhi kriteria, pergi ke Ketua Su untuk melapor. Yang lain pergi. Orang tua ini tidak bermain sesuai aturan, tapi kau juga tidak menyangka aku sekejam ini kan? Setelah aku masuk pintu, kau akan merasakannya. Kenapa aku memiliki akar surgawi? Langit tidak adil. Andai saja aku tidak berguna, apa gunanya bakat ini bagiku? Pendeta Agung pendatang baru sudah masuk. Mohon Pendeta Agung naik panggung dan memberi ceramah, memberi sedikit petunjuk. Menyuruhku memberi ceramah pada anak-anak takdir ini. Mohon Pendeta Agung memberikan ceramah. Aku memberi ceramah. Apa yang aku tahu tentang kultivasi? Kalian di mata orang dunia mungkin dianggap sampah, bahan tertawan. Tapi di mataku, kalian semua adalah batu giok yang telah ditempa. 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Jangan meremehkan pemuda miskin. Bagus sekali, jangan meremehkan pemuda miskin. Kakek mengerti aku. Tapi kakek, meridian dasarku dihancurkan, jalan kultivasiku terputus. Apa yang harus kulakukan? Meridian dasar dihancurkan, lalu kenapa? Kultivasi pada dasarnya adalah melawan takdir. Mengikuti jadi manusia biasa, melawan jadi dewa. Tidakkah kau dengar? Nasibku ada di tanganku, bukan di tangan surga. Ternyata begitu, ternyata begitu. Mengikuti jadi manusia biasa, melawan jadi dewa. Aku mengerti. Pembentukan ulang meridian dasar. Hari ini, aku, Fandi Setiawan, telah mendapatkan bimbingan kakek melawan takdir, kembali ke jalur kultivasi. Satu kata memicu resonansi dengan Dao. Mengubah keburukan menjadi keajaiban. Kakek memang tidak salah lihat. Dua orang ini adalah jenius sejati. Jauh lebih kuat dari akar spiritual langit. Kata-kata membawa hukum. 2 kalimat saja sudah bisa memicu resonansi Dao, membantu orang membentuk ulang meridian dasar. Ini sebenarnya monster di level apa? Aku bermaksud mempermainkannya. Pantas saja dia anak takdir. Begitu saja dibodohi, masih bisa terobosan. Membentuk ulang meridian dasar. Bangsa iblis. hanya omongan kosong belaka, menunjuk pada kebenaran langit. Kultivasi setinggi langit ini, hanya Raja Iblis yang bisa menghadapinya. Aku tidak boleh ketahuan. Astaga! Berani sekali bangsa iblis. Berani menyusup ke pesantren cahaya langit. Para murid, dengarkan perintah. Serang. Berani bertingkah di hadapan pendeta agung. Cari mati. Pantas saja kau putra takdir. Dengan mereka aku tak perlu turun tangan. Aku memang jenius. Bagus, beberapa hari ini kemampuanmu meningkat pesat. Aku sangat lega. Semua berkat bimbingan pendeta agung. Aku tak berani mengambil pujian. Kau sendiri yang berbakat. Aku hanya memberi sedikit petunjuk. Pendeta agung tidak hanya melihat sekilas, bakat Reza dan Fandi. Bahkan sudah lama melihat penyamaran bangsa iblis ini. Strategi yang cemerlang, aku kagum.
Pendeta Agung tidak pernah salah hitung. Pendeta Agung tidak pernah salah hitung. Keagunganmu luar biasa. Keagunganmu luar biasa. Mereka hanya badut kecil. Kali ini kalian tampil sangat baik. Aku sangat puas. Bisa memuaskan Pendeta Agung. Aku tidak menyesal. Pendeta Agung murid ini bodoh. Saya khawatir menghambat Reza Wijaya dan Fandi Setiawan yang jenius. Mohon Pendeta Agung menerima murid dan mengajar sendiri. Aku yang mengajar. Aku mengajar dengan apa? Dewi, bagaimana kau bisa merendahkan dirimu seperti ini? Kau bisa bertahan pada prinsipmu saat sekte awan biru runtuh dan juga bisa memahami maksudku. Di seluruh dunia, kau termasuk langka denganmu mengajar mereka. Lebih dari cukup. Pendeta sehebat itu? Aku bilang iya, maka kau begitu. Terima kasih atas kepercayaan Pendeta Agung, tapi mohon Pendeta Agung menerima satu murid langsung mewariskan ilmu. Mohon Pendeta Agung menerima murid. Mohon Pendeta Agung menerima murid. Kalau tidak menerima murid, rasanya tidak pantas, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Menerima murid bukankah akan menyesatkan mereka? Harus cari yang paling bodoh. Dia aja, dengar ceramah saja bisa pingsan, pasti batas IQ paling rendah. Sudahlah, karena kalian memohon dengan sangat, aku akan menerimanya. Wah, aku sudah pingsan di tanah, kau masih memilihku? Sakit ya? Meskipun dia bodoh, tapi dengan bimbingan Pendeta Agung pasti akan bersinar terang. Guru membuka pintu latihan tergantung individu, harus lihat usahanya sendiri. Cepat bangun, Pendeta Agung akan menerimamu sebagai murid. Anak muda, terima kasih atas belas kasih Pendeta Agung. Kau tidak senang? Kalau tidak mau, ya sudah, aku tidak memaksa. Murid tidak berani. Hanya takut merusak nama baik guru. Kau ikut saja di sisiku. Nanti kamu tinggal di kamar itu saja. Baik, guru. Aku harus menunjukkan yang terbaik, jangan sampai ketahuan. Guru, biarkan murid yang mengerjakannya. Hal seperti ini bagaimana bisa merepotkanmu? Murid ini orang yang jujur ya. Aku sama sekali tidak bisa mengajarinya. Membiarkan dia melayaniku seperti ini bagaimana bisa diterima? Bayu, berhenti. Ada perintah apa, Guru? Pekerjaan kasar ini biar aku sendiri yang melakukannya. Setelah ini kamu tidak perlu lagi. Dia tahu. Sekali menjadi guru selamanya menjadi ayah. Murid bekerja keras untuk guru sudah sepantasnya. Mohon guru jangan membenci murid. Anak ini otaknya bermasalah. Dilarang bekerja malah marah. Aduh. Baiklah. Kamu kerjakan. Besok, Dewi Sartika akan mengajar beberapa jenius. Kebetulan ajak dia ikut belajar. Aku juga ikut belajar kultivasi. Kultivasi. Aku akan segera menjadi seorang kultivator. Hari ini aku mengajarkan kalian teknik menarik ki. Metode ini diciptakan oleh Pendeta Agung. Ini adalah ilmu rahasia pesantren Cahaya Langit. Pendeta Agung, kenapa Anda datang sendiri? Apakah Anda ingin memberi arahan secara langsung? Bisa saya mendapat arahan langsung dari Pendeta Agung. Ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam 100 tahun, kesempatan besar ya. Tidak usah, aku sudah bilang. Kamu cukup mampu mengajar mereka dengan baik. Teknik dasar aku malas menjelaskannya. Bawa dia untuk ikut mendengarkan. Sebagai dasar. Pendeta Agung sendiri ikut mendengarkan. Pendeta Agung ini berarti menguji kemampuan mengajarku. Aku tidak boleh mengecewakan Pendeta Agung. Aku harus mengerahkan 120% kemampuan. Murid patuh.
Tenangkan hati ke lautan Ki, fokuskan pikiran ke altar spiritual. Buat segel dengan kedua tangan, tarik energi spiritual masuk ke tubuh. Kultivasi aku datang. Aku susah payah bereinkarnasi sekali. Ternyata aku hanya sampah yang tidak bisa kultivasi. Ini menarik ki dari 10.000 li. Menarik ki dari 10.000 li, membangun kembali urat nadi Sekte Awan Biru, sungguh pencapaian yang luar biasa. Kau lihat Pendeta Agung dengan santai melontarkan mantra penarik Ki, langsung mengubah Gunung Awan Biru menjadi tempat kultivasi suci. Inilah puncak mantra penarik Ki, renungkanlah dengan baik. Terima kasih Pendeta Agung atas berkah ini. Ini keberuntungan siapa lagi? Tidak mau mengungkapkan, lalu melemparkannya padaku. Mengingat kalian adalah protagonis, biarlah begitu. Sayangnya tidak ada hubungannya denganku. Setelah bereinkarnasi, hanya bisa menjadi manusia biasa. Itu semua adalah takdir kalian. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Bayu, dengarkanlah sendiri di sini. Aku akan jalan-jalan sebentar. Pendeta Agung pasti merasa teknik dasar seperti ini terlalu membosankan. Semakin tinggi, semakin sepi. Kekuatan mengerikan seperti ini, aku sama sekali bukan tandingannya. Harus segera memasang formasi misterius, memohon Raja Iblis turun, jika tidak aku akan terungkap cepat atau lambat, mati tak tentu kubur. Gawat. Monster tua itu hari ini menggerakkan ki spiritual. Kebetulan menekan ki iblis. Aku benar-benar tidak bisa menyusun formasi. Tidak bisa berkultivasi, dan tidak punya ponsel. Bagaimana menjalani hari-hari ke depan? Masa cuma menyapu lantai? Murid ini badannya terlalu lemah. Dewi Sartika, kamu periksa tubuhnya ini. Sebenarnya ada masalah apa? Tidak seharusnya. Aku lihat wajahnya, fisiknya kuat, kekuatan alami. Kenapa mudah sekali terluka? Ki iblis. Di dalam tubuhnya ternyata penuh dengan ki iblis. Energi iblis di dalam tubuhnya ternyata penuh dengan energi iblis. Ketahuan. Pantasan tubuhnya kuat tapi sering pingsan. Ternyata energi iblis masuk ke tubuhnya menggerogoti organ dalamnya sehingga jadi begini. Dewi Sartika Guru, mohon perhatikan seluruh keluargaku dibunuh oleh bangsa iblis. Energi iblis menyiksaku siang malam, membuatku hidup lebih baik mati. Binatang-binatang ini, setiap orang berhak membunuh mereka. Tenang saja, ada Rizky Pratama di sini, bangsa iblis pasti akan dimusnahkan semua. Binatang yang bahkan anaknya tidak punya lubang, meski dipotong-potong pun tidak cukup menghilangkan amarahku. Aku pernah bersumpah, seumur hidupku pasti akan menguliti dan merobek otot bangsa iblis, menghancurkan tulang dan menaburkan abu. Dia juga orang yang menderita. Dewi Sartika, apakah kau punya obat untuk menyembuhkannya? Ada pil Juzuan Junyang ini, khusus melawan energi iblis, pasti bisa mengusir penyakit di tubuhnya. Kemari minumlah ini, penyakitmu akan sembuh, pil Cunyang. Melenyapkan energi iblis. Kalau saja aku tidak kalah, kalau saja rencana Raja Iblis belum selesai, hari ini aku pasti melawanmu. Terima kasih Guru Kepala Perguruan memberi obat.
Rizky Pratama tubuhnya terlalu lemah. Khasiat pil cunyang terlalu kuat, membuatnya pingsan. Aku kurang pertimbangan malu pada Rizky Pratama. Anak malang ini sudahlah biarkan dia beristirahat dengan baik. Orang tua, kau tidak menyangka kan? Dari tulisanmu itu aku memahami rahasia formasi. Berhasil, orang tua. Kau yang mengangkat batu menimpa kakimu sendiri. Tunggu Raja Iblis datang. Dunia kultivasi benar-benar merepotkan. Bahkan kencing aja susah. Di sini saja. Anggap saja ini pupuk untuk tanaman. Orang tua, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Jika aku tidak membunuhmu, aku, Bayu Surya, bersumpah tidak akan menjadi iblis. Murid memberi salam kepada guru. Bayu, lukamu parah sekali. Untuk apa memberi salam? Beristirahatlah dengan baik. Jangan repot-repot. Titik pusat formasi sudah selesai. Malam ini saat energi iblis paling kuat, Raja Iblis akan datang. Kalian semua akan mati. Apa salahnya aku bersabar setengah hari lagi? Terima kasih guru atas perhatiannya. Baik, guru. Air kencingnya sekali, memicu tumbuhnya banyak herba dewa murni. Feng Shui berubah, formasiku dirusak. Gulma di dunia kultivasi ini tumbuhnya terlalu cepat. Aduh, jika rumput ini tidak dicabut, bunga yang aku tanam semua hancur. Pendeta Agung, murid mengalami hambatan dalam meramu pil. Mohon petunjuk guru. Hanping, urusan meramu pil tidak perlu terburu-buru. Kamu cabut dulu rumput-rumput ini. Cabut. Cabut rumput, baik guru. Guru. Bagaimana kalau biar murid yang mengerjakan? Pekerjaan kecil ini biar murid yang lakukan? Tidak. Prioritasmu sekarang adalah istirahat yang cukup. Ini herba jiuan yang memulihkan jiwa. Guru memberikan kesempatan besar padaku. Bukannya hanya mencabut rumput, kenapa begitu bersemangat? Formasiku, jerih payahku. Sekarang herba dewa pun hilang. Monster tua licik sekali, aku tidak bisa menunggu lagi Hari ini, meskipun kekuatanku terganggu, aku harus membantu Raja Iblis memecahkan segel. Dia mati atau aku mati. Akhirnya, formasi pengorbanan darah 10 kutukan selesai. Hahaha. Bayu Surya benar-benar tidak mengecewakanku. Karena kau tidak sabar. Kalau begitu, pergilah duluan cincang semua orang di pesantren Cahaya Langit. Sedang tidur nyenyak, kenapa petirnya begitu besar? Celana dalamku masih dijemur di halaman.
Aura darah menutupi langit, kekuatan iblis mendominasi dunia Erlangga Agung. Bangsa iblis berani mengganggu pesantren cahaya langitku. Erlangga Agung di sini pasti ku buat kalian menyesal. Langit di dunia kultivasi ini benar-benar menakutkan. Jatuh kemana sih malam-malam begini bikin gak tenang? Anjing liar dari mana? Berisik, pergi sana. Tunggu sampai Raja Iblis turun. Lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Persetan, masih berani tunjukkan gigi? Aku tidak bisa mengajarimu, anjing liar. Anjing iblis setara dengan tahap transendensi, tapi dia dipukul habis dengan sapu. Tidak apa-apa. Raja Iblis datang, dia pasti tidak bisa lari. Wah, setelah dipukul jadi patuh. Anjing kampung kecil ini unik. Haha. Cocok untuk jaga pintu. Mulai sekarang namamu Wang Cai. Raja Iblis, cepat datang. Pendeta Agung alam semesta. Aku sendiri yang akan menemuimu. Aku perlu tongkat untuk menyangga tali. Tongkat jelek apa ini? Malah memancarkan cahaya merah. Sudahlah, pakai seadanya. Tidak. Sial, formasi besarnya hancur, benar-benar berakhir sudah. Peter. Bayu Surya si bodoh itu. Bagaimana cara dia memasang formasi? Tongkat ini pas panjangnya. Wang Cai jaga pintu, aku mau tidur lagi. Mampu menghancurkan formasi besar semudah ini? Aku meremehkannya. Jika Tuan tidak menjadi dewa, pasti bukan lawannya. Dasar sampah, menyusun formasi saja bisa salah. Apa gunanya kau? Ampun Paduka, ampun Paduka. Hamba bersedia menebus kesalahan. Menebus kesalahan? Bagaimana kau akan menebusnya? Paduka, monster tua itu sangat gengsi. Hamba bisa memohon besok. Dia mengadakan pertemuan pembasmian iblis dengan nama besarnya kaum manusia. Para pemburu akan berkumpul di Gunung Awan Biru. Nanti hamba akan memasang formasi besar lagi. Kaum manusia itu semua akan menjadi santapan darah. Itu akan membantu Paduka naik menjadi dewa. Membunuh monster tua itu. Baik, aku akan biarkan hidupmu seperti anjing untuk sementara. Ku beri waktu sebulan untuk menyelesaikannya. Jika gagal lagi, pasti ku hancurkan jiwamu. Terima kasih Paduka, hamba tidak akan mengecewakan. Wang Cai putar badan pinter. Guru. Pagi-pagi sudah menangis. Ada apa? Bangun dan bicara. Guru, murid semalam bermimpi. Mimpi lagi tentang keluargaku yang dibantai oleh bangsa iblis. Sekarang bangsa iblis merajalela di kaki gunung. Semua makhluk menderita. Entah berapa banyak orang yang saat ini mengalami tragedi seperti murid. Bangsa iblis memang banyak berbuat jahat. Kau menderita. Guru, kekuatanmu luar biasa. Peduli pada rakyat.
Murid memberanikan diri. Mohon guru mengadakan pertemuan pembasmian iblis. Menyeru semua jalan benar berkumpul di awan biru. Membersihkan semua pemimpin iblis. Mengembalikan dunia yang damai. Bahkan aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, apalagi menyelamatkan umat manusia. Bayu Surya, bangunlah dulu, gurumu sudah punya rencana. Kita bicarakan ini pelan-pelan, guru. Jika guru tidak setuju, aku akan berlutut selamanya. Kenapa keras kepala sekali kau memaksaku? Terima kasih Pendeta Agung telah menyelamatkan. Jika bukan karena Pendeta Agung yang menunjukkan kekuatan tadi malam, pesantren Cahaya Langit mungkin sudah hancur. Pesantren Cahaya Langit hancur? Bagaimana aku tidak tahu? Ada krisis sebesar itu tadi malam? Keributan kecil bangsa iblis tadi malam di hadapan Pendeta Agung tentu tidak berarti apa-apa. Tadi malam itu bukan petir dan hujan, itu bangsa iblis datang. Bangsa iblis kecil dengan mudah diusir tidak perlu disebut. Bangsa iblis sudah mengincar pesantren Cahaya Langit, mereka pasti tidak akan berhenti Pendeta Agung. Apa yang harus kita lakukan? Mereka akan datang lagi. Ini guru. Daripada menjaga, setiap hari lebih baik mengadakan konferensi pemberantasan iblis, kumpulkan kekuatan seluruh dunia dan basmi mereka sekaligus. Benar, jika semua ahli di dunia berkumpul di Gunung Cahaya Langit, bukankah itu aman? Bayu Surya, benar, bangsa iblis semakin berani-berani menyerang pesantren kita, mengacaukan umat manusia, harus ditindak tegas. Maksud Pendeta Agung? Sebarkan undangan, pahlawan undang semua ahli ke Gunung Cahaya Langit, aku akan mengadakan konferensi pemberantasan iblis. Pertandingan dan diskusi pilih yang terkuat, bersihkan dunia. Dunia yang benar sudah lama menderita akibat bangsa iblis. Pendeta Agung naik tinggi dan berseru, para pahlawan dari seluruh penjuru pasti akan berkumpul dan merespons. Guru selalu peduli pada rakyat, tindakan ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Aku juga untuk melindungi diri sendiri, jangan salahkan aku, para ahli. Pendeta Agung? Karena ini adalah pertandingan dan diskusi kebijaksanaan, maka hadiah untuk juara pertama, bagaimana seharusnya ditentukan. Harta biasa mungkin tidak akan memenuhi standar para jenius dunia. Kau lihat apa yang ada di Sekte Awan Biru, atur sendiri sesuka hatimu. Apapun boleh. Asalkan itu ada di Sekte Awan Biru. Terima kasih Pendeta Agung, murid tidak akan sungkan. Dewi, apa yang kau lakukan ini? Pendeta Agung, Anda sendiri bilang apapun boleh, jangan menyesal ya. Bukannya kau berencana menjadikan benda ini sebagai hadiah? Bukankah itu terlalu sederhana? Kaligrafi Pendeta Agung, siapa di dunia yang tidak menginginkannya? Mana mungkin sederhana? Pendeta Agung, saya pergi dulu. Aku akan mengagumi kaligrafi ini beberapa hari. Aduh, jangan sampai ketahuan. Semangat, semangat. Semangat. Sejajarkan di sini, hati-hati. Pendeta Agung Alam Semesta kembali ke dunia persilatan, mengadakan pertemuan untuk memerangi bangsa iblis. Segera panggil semua elit sekte dan segera berangkat menuju awan biru. Kaligrafi Pendeta Agung Alam Semesta sebagai hadiah utama, aku pasti merebut juara pertama. Kakek, semua pahlawan dunia sudah berkumpul di alun-alun. Mohon kakek tampil untuk memimpin acara ini. Orang-orang di luar semuanya ahli. Bagaimana jika ketahuan? Dewi Sartika, urusan remeh seperti ini cukup kau yang menangani. Jangan ganggu aku. Siapa aku ini? Mampu memimpin pertemuan pembasmi iblis ini? Lebih baik kakek yang tampil. Ini cara Sekte Awan Biru memperlakukan tamu. Kami diundang ke sini. Hanya mengutus beberapa murid untuk menemui kami. Mungkin Pendeta Agung belum benar-benar muncul. Sekte Awan Biru mempermainkan kami atas nama Pendeta Agung. Jika begitu, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Mereka tidak melihatmu, pasti tidak akan percaya. Sepertinya jika aku tidak tampil, masalah ini tidak akan selesai. Harus mencari cara untuk membuat mereka kagum. Ayo. Berbaring di atas 9 lapis awan,
Di atas bantal, memahami kebenaran. Di luar langit dan bumi, akulah yang menjadi guru agung. Tadi siapa yang begitu tergesa-gesa ingin bertemu denganku? Ini dia pendeta agung. Tadi saya berani tidak hormat padanya. Saya, Eko Sutrisno, memberi hormat kepada pendeta agung. Saya tidak bermaksud menyinggung, hanya ingin melihat wibawa pendeta agung. Karena itu saya bicara sembarangan. Mohon maaf, pendeta agung Teguh Sutrisno memberi hormat kepada pendeta agung Wibawa. Pendeta agung luar biasa, tak ada tandingan di dunia. Saya sadar salah. Menghadap pendeta agung, menghadap pendeta agung. Untung saya banyak baca novel di kehidupan sebelumnya, berhasil mengecoh mereka. Kukira kalian tidak berani menyinggung. Berdirilah, hari ini saya hanya menyaksikan, tidak membahas yang lain. Dewi, serahkan padamu. Baik, pendeta agung. Aturan pertemuan, semua ahli di dunia boleh naik panggung bertarung, juga boleh bertahan, menerima tantangan para ahli. Yang terakhir berdiri di atas panggung adalah yang terkuat setelah pendeta agung. Hadiah utama pertemuan ini adalah pemberian langsung dari pendeta agung sebuah kaligrafi tak ternilai. Pendeta agung, pendeta agung, pendeta agung. Jangan sampai ketahuan. Para hadirin, silakan lihat. Ketua Sariwati, izinkan kami melihat sekali lagi. Pendeta agung, bukan saya pelit. Kaligrafi ini mengandung makna sejati dari pendeta agung. Mereka yang kultivasinya rendah, Jika terlalu lama melihat, bisa melukai jiwa. tadi saya izinkan kalian melihat sekilas. Itu sudah keberuntungan besar. Hanya hari ini, yang bertarung sampai akhir, yang terkuat di jalan kebenaran, berhak membawa benda ini pergi. Untuk dipelajari siang malam. Baik. Kalau begitu juara pertama hari ini pasti menjadi milikku. Itu harus tanya. Tinjuku setuju atau tidak? Bagus sekali, Sariwati. Pertemuan membasmi iblis, pertandingan dimulai. Saya Eko Sutrisno, maju pertama. Siapa yang mau bertarung denganku, saya akan mencoba. Hei. Hei. Pantas menjadi pemimpin sekte pedang. Hebat, teknik 1000 pedang kembali ke 1. Di seluruh dunia, siapa yang bisa menghentikannya? Ah, banyak sekali ahli di dunia. Teguh Sutrisno, Joko Surya, semuanya adalah ahli puncak. Belum tentu kalah. Bagus, pantas menjadi ahli. Bahkan jika bangsa iblis datang lagi, kita aman. Siapa lagi? Jika tidak ada yang berani, kaligrafi pendeta agung ini aku ambil. 1 jam lagi, formasi besar akan aktif. Bahkan jika ada banyak ahli, hanyalah makanan bagi Raja Iblis. Murid pesantren Cahaya Langit Reza Wijaya, mohon bimbingan pendeta. Wah, pertunjukan dimulai. Keren banget. Ini baru yang kuinginkan, gaya dunia kultivasi yang seharusnya. Sayangnya aku tidak punya bakat kultivasi, hanya bisa jadi penonton. Pantas saja dia jenius yang dipilih oleh pendeta agung Reza Wijaya baru bergabung sebentar, sudah bisa bertarung dengan senior pedang seiring waktu masa depannya tidak terbatas. Tentu saja tidak terbatas, bagaimanapun juga dia adalah tuan orang yang kupilih. Ini belum batas kemampuannya. Menurut pendeta agung, apa yang harus dia lakukan? Kalau bisa menggabungkan api suci, membuat bunga api teratai dan melemparkannya, itu baru namanya dahsyat. Ini terlalu berisiko kan? Aduh, keceplosan, ini dia, celaka anak muda. Kultivasi pendeta agung sangat tinggi, tentu bisa menguasai segala sesuatu. Tapi dengan kultivasimu saat ini memaksakan penggabungan api suci, satu kesalahan bisa membuatmu lenyap. Kau sebagai pilar umat manusia, sebaiknya jangan bertindak sembarangan, berlatihlah beberapa tahun lagi. Pendeta agung sangat mengharapkanku memberi bimbingan dengan baik. Bagaimana aku bisa gentar? Reza Wijaya. Reza Wijaya. Berhenti.
Hahaha, terima kasih Pendeta Agung atas petunjuknya. Saya berhasil. Untung dia adalah anak takdir. Kalau orang biasa, sekarang abunya sudah beterbangan. Tanpa petunjuk Pendeta Agung, Reza Wijaya mungkin seumur hidup tidak akan bisa melangkah maju yang mengubah takdir ini. Pendeta Agung dengan wawasan seperti ini benar-benar yang terhebat sepanjang masa. Hah? Haha. Rendah hati. Senior, mohon petunjuknya. Aduh. Aduh, formasi pertahananku. Syukurlah formasinya tidak hancur. Cepat. Bawa Reza Wijaya turun untuk diobati. Pantasan, ini adalah teknik hebat yang diajarkan oleh Pendeta Agung. Bahkan ketua pedang pun tidak bisa menahannya. Hanya dengan satu kata dari Pendeta Agung, mampu menciptakan jurus mematikan seperti ini. Saya kagum. Mohon Pendeta Agung juga memberikan saya beberapa petunjuk. Eko Sutrisno, teknik pedangmu terlalu banyak. Pedangmu terlalu campur aduk. Tahukah kamu? Pedang yang paling murni hanya memiliki dua perubahan. Mencabut atau tidak, membunuh atau dibunuh. Hahaha, hari ini bisa mendapat satu petunjuk dari Pendeta Agung, mati pun tidak menyesal. Terima kasih Pendeta Agung. Pertandingan selanjutnya. Murid pesantren Cahaya Langit Fandi Setiawan. Siapa yang mau melawan? Anak ini juga didikan monster tua. Kalau dia membuat ulah lagi, fondasi formasi besar yang sudah susah payah aku atur hancur karena getaran bagaimana? Joko Surya, kamu maju. Jangan adu tenaga langsung. Gunakan mantra pemindahan jiwa. Ubah dia menjadi bagian dari bangsa iblis. Siap. Orang tua ini dari Sekte Tao Langit Suci, Joko Surya, bersedia bertanding sedikit dengan sahabat muda. Senior Joko Surya sudah turun tangan. Katanya, dia pernah bertanding dengan Eko Sutrisno 3 kali dan menang 3 kali. Anak ini sial. Dari penampilannya, sepertinya kultivator tubuh. Berhadapan dengan jalan jiwa Senior Joko Surya, mungkin tidak bertahan 3 napas. Kamu orang yang tidak berguna. Ikuti jalan iblis baru bisa balas dendam. Pertarungan macam apa ini? Satu berdiri, satu terbaring, sama sekali tidak menarik. Fandi Setiawan menghadapi serangan jiwa Joko Surya pasti bukan tandingannya. Erlangga Agung. Katanya bangsa iblis memiliki satu ilmu sakti yang bisa menodai jiwa dan mengubah orang menjadi iblis. Jika kita menghadapinya, bagaimana sebaiknya? Pohon bodi pada dasarnya tidak ada. Cermin pun bukan tempat. Pada dasarnya tidak ada satu benda pun di mana bisa terkena debu. Pada dasarnya tidak ada satu benda pun di mana bisa terkena debu. Hancurkan. Rohku. Aku benar-benar berhasil menerobos kurungan roh Senior Joko Surya. Bagaimana dia melakukannya? Pohon bodi sesungguhnya bukan pohon, cermin bening juga bukan tempatnya. Pada mulanya tidak ada satu benda pun di mana bisa ada debu yang menempel. Terima kasih Pendeta Agung atas mantra agungnya. Tanpa petunjuk dari Pendeta Agung yang menyadarkan saya sebagai murid, saya sudah hampir kesurupan tadi. Puisi ini begitu ampuh, kenapa saat kubacakan tak terasa? Kalian para kultivator terlalu idealis ya? Mengapa? Mengapa baru kini aku tahu Kebenaran sejati ini. jika kau sampaikan metode ini lebih awal, Masakan aku bisa kesurupan? Ternyata Joko Surya sudah kesurupan sejak lama. Joko Surya sebagai pemimpin jalan benar ternyata sudah lama jatuh ke jalan sesat. Orang tua sesat ini benar-benar gila berani menyerang Rizky Pratama. Sekarang kita bisa melihat kehebatan Rizky Pratama saat bertarung.
Sialan, mereka semua gila ya. Hei, kalian bantu sini dong, awas. Kalau Joko Surya memancing monster tua itu turun tangan. Mematuknya dengan satu tepukan itu kecil. Yang besar adalah formasi rahasia saya ketahuan. Jangan sakiti guruku. Bayu, muridku yang baik, kamu tidak apa-apa? Ini baru murid sejati, lihat para ahli jalan benar ini, apa gunanya kalian? Guru aku tidak apa-apa. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu memang lemah. Kalau ada masalah seperti ini, menjauhlah saja. Buat apa mempertaruhkan nyawa? Sampai kamu bisa dibunuh oleh sampah itu. Serahkan saja pada Dewi Sartika. Apakah giliranmu untuk maju? Pendeta Agung benar, lain kali jangan begitu gegabah. Omong kosong. Biar Dewi Sartika cewek itu yang turun tangan sudah mati ratusan kali. Terima kasih guru dan ketua atas perhatiannya. Masakan murid bisa diam melihat guru dalam bahaya. Bahkan jika hancur lebur. Tetap akan melindungi guru. Dewi Sartika, cepat keluarkan obatnya. Tidak. Guru murid tidak perlu minum obat, murid akan baik-baik saja setelah istirahat. Omong kosong. Tidur sebentar, nanti sembuh. Murid melindungi gurunya. Pendeta Agung memberikan pil sakti untuk menyembuhkannya. Semangat pesantren cahaya langit seperti ini sungguh patut dikagumi. Murid-muridku yang durhaka itu hari-hari hanya berebut kekuasaan. Benar-benar bagai langit dan bumi, membuat malu. Cepat panggil orang, bawa dia turun, istirahat yang cukup. Dewi Sartika Bayu Surya, anak ini meski agak bodoh, tapi dia adalah pilar pesantren cahaya langit. Kamu harus menjaganya dengan baik, jangan sampai dia diperlakukan tidak adil. Pendeta Agung, tenanglah, murid mengerti. Baiklah, lanjutkan acara. Orang tua, waktunya telah tiba, saatnya mengantarmu pergi. Formasi pengorbanan darah 10 kutukan mulai. Ini formasi pengorbanan darah dia dari bangsa iblis akan memanggil turunnya Raja Iblis. Aku mengerti, Pendeta Agung sudah lama mengetahui identitasnya. Dia terluka beberapa kali. Semua disengaja oleh Pendeta Agung melemahkan kekuatannya. Pendeta Agung membiarkannya hidup hanya untuk memancingnya keluar Raja Iblis yang sebenarnya di belakangnya. Tadi dia berpesan padaku untuk datang agar aku melihat adegan ini supaya tepat waktu menghancurkan formasi. Ada apa? Kekuatan spiritualku terkuras. Tidak baik, ini adalah formasi pengorbanan darah. Ada yang menyedot kultivasi dasar kita. Hai, sebut-sebut manusia, sambutlah kedatanganku. Jangan panik, semua. Pendeta Agung alam semesta ada di sini. Tidak akan membiarkan iblis ini berbuat seenaknya. Kenapa kalian menatapku? Aku mengandalkan kalian. Kenapa kalian semua menjadi sumber energi? Erlangga Agung, kau tetaplah tubuh fana, belum naik ke alam dewa. Sedangkan aku, setelah menghisap habis orang-orang ini, aku bisa langsung menjadi dewa. Hanya tulang fana, berani bersaing dengan dewa? Siapa yang mengutak-atik formasi besarku? Pendeta Agung memecahkan formasi kuno iblis tanpa suara. Kita diselamatkan lagi oleh Pendeta Agung. Pendeta Agung menghancurkan formasi besar itu tanpa mengangkat tangan. Kekuatan setingkat itu benar-benar keajaiban. Kenapa formasi ini tiba-tiba rusak? Apa aku sekokoh itu? Bayu Surya, kamu sampah yang tidak berguna hanya merusak. Kamu membuat kesalahan lagi. Aku akan mencabut jiwa dan menghancurkan rohmu. Tidak perlu kau lakukan, dia sudah mati.
Kau hanya seorang Yuan Ying, berani membunuh Bayu Surya? Tentu aku tidak punya kemampuan itu, tapi semua ini sudah direncanakan oleh Pendeta Agung. Pendeta Agung sudah lama melihat penyamaran Bayu Surya, sengaja membiarkannya tetap di sini, hanya untuk membuatnya memasang formasi darah kurban untuk memancing iblis sepertimu, dan terus melemahkannya, agar aku bisa membunuhnya dalam satu serangan. Pendeta Agung menjadikan cahaya langit sebagai papan catur, dunia sebagai umpan. Tujuannya adalah menangkap semua petinggi bangsa iblis, memberantas mereka selamanya. Ini semua aku yang lakukan. Sialan, kenapa aku tidak tahu? Dewi Sartika. Kemampuan membaca pemahamanmu, sayang tidak kuliah S2, talenta terbuang, masuk ke dalam permainan, memperhitungkan semua makhluk, strategi Pendeta Agung, menggetarkan langit dan bumi, membuat dewa-dewi menangis. Orang tua ini ternyata sangat licik. Semua yang kulakukan ternyata sepenuhnya dalam kendalinya. Sapa. Aku Pendeta Agung untuk membunuhmu. Sudah mempersiapkan segalanya. Jika kau tidak punya teknik melarikan diri yang hebat, hari ini matilah di sini. Raja Iblis Tua ini sangat licik. Jika aku gegabah menyerang, mungkin aku benar-benar akan mati di sini. Tapi jika aku mundur sekarang, mana harga diriku sebagai Raja Iblis? Apakah petunjukku tadi belum cukup jelas? Cepat gunakan ilmu menghilang dan kabur. Kau seorang bos besar, kok enggak punya naluri bertahan hidup? Apa? Raja Iblis yang agung juga jadi pengecut? Tadi bukannya kau berteriak-teriak mau mengorbankan Rizky Pratama sebagai tumbal? Kau sampah bangsa iblis yang takut sinar matahari. Di hadapan Rizky Pratama kami, bahkan tidak sebanding dengan badut. Jika kau tahu diri, cepat berlutut dan bunuh diri agar tidak mengotori tangan Rizky Pratama. Benar, Raja Iblis kecil bahkan tidak layak mengikat tali sepatu Rizky Pratama. Raja Iblis macam apa? Cih! Sehelai rambut Rizky Pratama sudah cukup untuk menghancurkan pecundang sepertimu. Kalau berani, turun dan terima kematianmu. Dasar tim bego, diam. Aku telah menjelajah dunia, belum pernah menerima penghinaan sebesar ini. Rizky Pratama, kau terlalu keterlaluan menginjak-injak martabat iblis. Hari ini aku akan habis-habisan denganmu. Celaka. Tidak bisa jangan pernah gentar, kalau gentar sekarang kita mati. Berjuang mati-matian, haha. Kamu pikir dengan berjuang mati-matian bisa menang? Aku berani memasang jaring ini, karena aku sudah memperhitungkanmu. Kalau kamu pikir berjuang mati-matian berguna, silakan serang aku di sini, tidak mundur setapak pun. Dia sama sekali tidak panik. Apa dia tahu kartu truf terakhirku? Tidak mustahil. Ini adalah tabu bangsa iblisku. Bagaimana mungkin dia tahu? Berhenti, syukurlah iblis tua ini sangat curiga. Jangan lagi pura-pura misterius, aku menjelajahi dunia. Tak terkalahkan di dunia. Kamu belum menjadi dewa. Kamu pikir kamu sudah menangkapku. Meskipun butuh perlindungan, kebenaran di dunia aku, Tong Tian, tetap tak terkalahkan di dunia. Satu tangan bisa menghancurkanmu. Pendeta Agung berwibawa seperti gunung dan sungai. Tak ada tandingan di dunia. Hanya Raja Iblis dalam sekejap bisa dihancurkan. Siapa yang bicara tak terkalahkan? Siapa yang mengaku tak pernah kalah? Hanya aku. Selama kamu masih di dunia, apa yang perlu aku takutkan? Pendeta Agung sungguh seperti dewa. Kami orang biasa hari ini bisa melihat mati tanpa penyesalan. Pendeta Agung tak terkalahkan. Pendeta Agung tak terkalahkan. Pendeta Agung tak terkalahkan. Pendeta Agung tak terkalahkan. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kebenaran dunia tidak punya strategi. Kamu, Tong Tian, kurang cerdik tadi kamu bilang. Selama aku masih di dunia. Kamu tidak takut. Tapi bagaimana kalau menjadi dewa? Formasi darah besar sudah dihancurkan. Dengan apa kau menjadi dewa? Kalian manusia sangat sempit pandangan. Hanya tahu bahwa bangsa iblis bisa menelan manusia, meningkatkan kekuatan. Tapi tidak tahu bahwa aku adalah keturunan iblis surgawi. Iblis juga bisa ditelan. Jangan Raja Iblis, hamba sangat setia kepada Tuan. Kalau begitu setia, jadilah tangga menuju dewaku. Ujian pendewaan. Dia benar-benar mendatangkan petir pendewaan. Pendeta Agung, cepatlah. Aku akan bertindak. Aku pergi mati sia-sia. Sekarang mau bertindak? Terlambat. Begitu petir pendewaan turun, bahkan jika dewa sejati turun ke dunia, tak bisa menghentikannya. Apalagi kau, manusia biasa yang lemah. Selesai, semuanya sudah berakhir. Penjahat Tong Tian, meskipun perhitunganmu sempurna, tetap saja aku lebih unggul.
Sudah dewa sejati turun ke dunia pendeta agung, betapapun gemilangnya masa lalu. Kini hanyalah tubuh fana. Bagaimana bisa melawan surga? Apakah manusia akan punah hari ini? Hahaha. Erlangga, aku sudah menjadi dewa tipu daya dan akal-akalanmu di hadapan kekuatan mutlak hanyalah lelucon yang menyedihkan. Sekarang berlutut dan mohon ampun, aku akan bermurah hati. Meninggalkanmu dengan tubuh utuh. Bagaimanapun juga tetap mati. Kalah pun jangan kalah gengsi. Mati harus dengan gaya Jadi dewa pun lalu kenapa? Kukira apa yang bisa kau lakukan? Kehebohan yang menghancurkan langit dan bumi hanya seorang dewa palsu yang dibangun dengan memakan sesama. Setimpal membuatku berlutut? Kau bahkan tidak bisa membuatku menarik pedang, tidak pantas. Menghadapi kehebatan dewa sejati. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Apa dia juga sudah menjadi dewa? Tidak mungkin. Jika dia sudah menjadi dewa, sudah seharusnya dia naik tingkat. Mengapa masih tinggal di dunia ini? Dengar tidak? Bahkan jika kau menjadi dewa, di mata pendeta agung kita kau tetap sampah yang tidak berguna. Pendeta agung membunuhmu seperti membantai anjing. Dasar perempuan rendahan. Aku akan membunuhmu dulu, lalu mengirim pendeta agung untuk menemanimu. Pendeta agung ada di sini. Siapa yang bisa membunuhku? Apakah dia benar-benar bodoh, atau hanya pura-pura denganku? Aku tiba-tiba berubah pikiran. Aku ingin kau lihat dulu, pendeta agungmu mati di tanganku. Agar sebelum kau mati, kau tidak berani tidak hormat padaku. Erlangga Agung, aku memberimu kesempatan. Berdiri di sini tidak bergerak, biarkan kau menyerang duluan, biarkan aku lihat. Bagaimana manusia biasa sepertimu bisa membunuh dewa. Mohon pendeta agung mengusir iblis. Aduh, habis. Gaya ini kebangetan, mati ya mati. Setidaknya pergi dengan terhormat. Sialan. Mana Raja Iblis? Sudah kukalahkan. Pendeta agung tak terkalahkan. Satu pukulan membunuh dewa, melindungi umat manusia untuk perdamaian abadi. Ujung jalan surgawi hanyalah pendeta agung alam semesta. Kehebatan pendeta agung. Kami yang fana dan biasa, hari ini bisa melihat, tidak akan menyesal mati. Pendeta agung tak terkalahkan. Aku begitu hebat, ternyata kakek itu tidak membohongiku. Aku benar-benar mewarisi warisan tak terkalahkannya. Awalnya ingin bergaul sebagai orang biasa, tapi yang kudapat adalah perlawanan habis-habisan dari Raja Iblis. Tidak perlu berpura-pura lagi, aku buka kartu. Aku adalah master level penuh. Dewa sejati hanya seperti itu. Di puncak rasanya dingin dan sepi.